Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran kita ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Ya, silakan kepada siswa-siswi untuk membuka folder MI Ibnusen di Edu MI Ibnusen, kemudian menuju materi ekonominya. Di ekonomi 10 ganjil, kemudian dibuka materi untuk yang kedua adalah kelangkaan. Setelah diklik ada PDF materi kegiatan pembelajaran 2 kelangkaan. Saya perbesar. Tujuan pembelajaran ini adalah agar kalian bisa menjelaskan pengertian kelangkaan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan, dan macam-macam kebutuhan dengan krisis, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Sebenarnya apa sih kelangkaan itu? Kelangkaan menurut Lionel merupakan karakteristik manusiawi. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Jadi intinya adalah kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya, tidak terbatas, tetapi sarananya ya untuk pemuasnya itu adalah kebutuhan yang sangat terbatas. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi sumber daya ekonominya sangat terbatas, tetapi dia ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Untuk lebih jelasnya, coba kalian lihat video ini. Ya, ini berita dari News Pagi. Kasus COVID-19 membuat infrastruktur kesehatan di ibu kota kewalahan. Sulitnya pasien COVID mendapatkan rumah sakit memaksa mereka untuk isolasi mandiri, bahkan hingga meninggal dunia. Kasus COVID-19 di Jakarta semakin gawat. Menurut sejumlah survei dan juga penelitian, hampir separuh dari warga ibu kota telah terpapar COVID-19. Pada Sabtu kemarin, kasus positif bertambah hingga 12.920 orang. Rumah sakit kini kewalahan menampung pasien COVID. Pasien terpaksa dirawat di tenda maupun tempat seadanya. Daftar tunggu pasien pun mencapai ratusan. Alhasil, isolasi mandiri menjadi satu-satunya pilihan. Namun kurangnya perawatan ditambah langkanya oksigen membuat mereka tak mampu bertahan. Fasilitas isolasi seperti Wisma Atlet tak kalah penuh. Bahkan mulai 17 Juni lalu, Wisma Atlet tidak lagi menerima pasien tanpa gejala maupun gejala ringan. Asrama Haji Pondok Gede Bekasi kini disulap menjadi rumah sakit darurat. Ada 300 tempat tidur bagi tenaga kesehatan, serta 700 lebih tempat tidur bagi pasien. Tak hanya mereka yang sakit, mereka yang telah meninggal dunia pun harus mengantri untuk dimakamkan. TP Rorotan di Jakarta Utara kini telah memakamkan 2.661 jenazah COVID-19. Tim iNews melaporkan. Dari berita tadi dapat kita pahami bahwa di Indonesia itu mengalami kelangkaan kapasitas rumah sakit yang tidak bisa memenuhi semua pasien COVID-19. Kemudian juga kelangkaan dari tabung oksigen karena beberapa pasien tidak bisa bernafas karena diserang oleh virus COVID-19. Kemudian juga mungkin obat-obatan dan juga banyak tenaga kesehatan yang sudah overload dari penanganan sehingga membutuhkan ekstra yang sangat kuat untuk menangani pasien COVID. Butuh banyak lagi tenaga kesehatan dan juga dokter. Itu merupakan beberapa kelangkaan karena efek pandemi 19 yang melanda di Indonesia, khususnya yang di Jakarta tadi yang telah disampaikan. Oleh karena itu
ada beberapa faktor yang menyebabkan kelangkaan. Satu, perbedaan letak geografis. Ya, ini perbedaan letak geografis, misalnya di daerah pesisir itu susah sekali mendapatkan jaringan internet karena sedikitnya tower-tower pemancar. Juga mungkin di daerah yang lahannya kering itu susah untuk mendapatkan air, dan juga susah untuk mendapatkan fasilitas pendidikan di daerah pinggiran-pinggiran. Itu juga tenaga kesehatan, rumah sakit, bahkan ada yang otomatis jarang ada mall di daerah pesisir, di daerah pinggiran, di daerah pedesaan, karena mall mungkin banyaknya di kota. Itu diantara pasar-pasar yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara umumnya. Kemudian pertumbuhan penduduk juga merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan adanya kelangkaan, karena banyak penduduk berarti lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau semakin banyak penduduk, maka misalnya jumlah beras juga harus lebih banyak lagi. Bukan hanya beras, tempat tinggal, bahan pokok, ya, sembako, air, dan juga fasilitas-fasilitas yang lain, infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas juga harus lebih banyak untuk memenuhi menselaraskan dengan jumlahnya penduduk. Pertumbuhan produksinya hanya sedikit, tidak akan mencukupi kebutuhan tadi. Jadi harus diimbangi, yaitu pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan produksi. Nah, ini perlu dilihat juga faktor kemampuan produksinya. Apakah faktor-faktor produksi, tenaga kerja, sumber daya alam, ya, modal, kewirausahaan itu memenuhi tidak untuk negara itu. Misalnya tenaga kerja di Indonesia mungkin banyak, ya, jumlah tenaga kerja di Indonesia itu banyak karena jumlah penduduknya banyak. Tetapi yang kualitasnya apakah sama kemampuannya dengan negara lain? Negara lain sudah bisa menciptakan mobil, pesawat terbang, dan hal yang lain-lain, ya, HP atau alat-alat teknologi tinggi. Tapi negara kita masih mengimpor dari semuanya itu. Itu menunjukkan tenaga kita banyak tapi kualitinya yang sangat kurang. Kemudian sumber daya alam, kita memang kaya akan alam, akan bahan sumber daya alam karet, kemudian sumber daya alam minyak bumi. Tetapi karena pengelolaan kita, karena sumber daya manusianya yang kurang kompeten, sehingga mau tidak mau kita mengekspor bahan mentahnya, kemudian kita terima barang jadinya, padahal otomatis nilainya berbeda. Kita kirim karet misalnya ke luar negeri, ke Amerika misalnya, yaitu kita terima barang jadinya berupa ban dengan merek yang danlap yang kuat, kemudian merek Federal atau apa, ya, merek ban yang sudah jadi, yang nilainya tinggi. Nah, itu menunjukkan kita punya sumber daya alam tetapi kita tidak bisa mengelola karena kekurangan sumber daya manusia yang kompeten. Modal, kita kekurangan modal, maka kita pinjam di negara lain, ya, pinjam dari negara lain, misalnya dari IMF atau dari World Bank, ya, itu menunjukkan kita kekurangan modal sehingga membuka pasar saham dan juga obligasi atau apapun kita pinjam karena kita kekurangan modal atau kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia ini. Kewirausahaan, kemampuan untuk berwirausaha itu juga harus ditingkatkan sehingga banyak sekolah-sekolah, ada SMK, kemudian sekolah tentang entrepreneur, kemudian banyak sekarang itu komunitas wirausaha yang kita mulai galakkan dari bawah. Itu menunjukkan bahwa kita harus mempunyai semangat, ya, untuk berwirausaha sehingga kita tidak menggantungkan pada orang lain. Yang kita punya tidak akan sama kemampuannya, itu merupakan salah satu faktor, ya, salah satu faktor adanya kelangkaan. Perkembangan teknologi di negara maju, perkembangan teknologi terbilang lebih cepat dibandingkan negara berkembang. Ini berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Misalnya rumah sakit saja, ya, rumah sakit kadang-kadang selebgram atau selebritis kalau sakit masih harus ke luar negeri karena menilai bahwa rumah sakit di luar negeri itu teknologinya canggih, cepat,
dan bagus juga tenaga sumber daya manusianya, dokternya kualitasnya sangat bagus. Itu menyebabkan kita belum bisa memenuhi kebutuhan yang ada di dalam negeri kita sendiri. Ya, teknologi hampir kecanggihan kita itu bisa dibilang terlambat ya dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu mungkin sekolah-sekolah IT, kemudian sistem informasi dan juga transfer teknologi itu bisa kita dapatkan dengan cara bekerja sama dengan negara-negara yang lebih maju, yang mempunyai teknologi yang tinggi seperti Jepang. Robotik itu sudah sangat canggih dan sangat maju dibandingkan dengan negara kita. Bencana alam ini misalnya ya, kita pelajari kenapa bencana alam itu bisa menyebabkan adanya kelangkaan. Kita coba melihat adanya tsunami di Aceh ya, mungkin kalau nggak salah tahun 2015 ya, tanggal 26 Desember. Mari kita simak, kita perhatikan. Anda. Minggu pagi, 26 Desember 2004, menjadi hari yang takkan pernah dilupakan warga Aceh. Gempa dahsyat 9,3 skala Richter mengguncang tanah Serambi Mekah. Gempa terdahsyat di muka bumi dalam 40 tahun terakhir. Tak hanya Aceh, gempa juga melanda pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Belum lepas dari kepanikan akibat gempa, hanya dalam hitungan detik, air laut setinggi 7 meter datang, menyapu apapun yang ada di dekatnya. Ribuan rumah hancur diterjang derasnya air, harta benda pun ikut tersapu. Seketika, 500.000 nyawa melayang. Kini, 11 tahun sudah warga Aceh telah kembali bangkit. Namun duka kehilangan anggota keluarga dan trauma bencana masih terasa. Dahsyatnya tsunami di tempat ini masih dapat dilihat dari bekas perahu nelayan yang tersangkut di rumah warga. Perahu ini menyelamatkan puluhan warga desa. Begitu banyak kisah yang terjadi. Senyum bahagia bertemu kembali dengan keluarga yang bertahun-tahun terpisah. Namun yang pasti, mereka tak pernah berhenti berharap, berdoa dan terus berkarya, karena percaya di tengah bencana selalu ada keajaiban. Ya, itu tadi ya, bencana alam. Dari video tadi yang saya sampaikan, mungkin dapat kita ambil kesimpulan ketika terjadi bencana, pasti yang paling penting adalah kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Nanti kita lanjutkan dalam skema kebutuhan ini. Terjadi kelangkaan banyak hal ya, diantaranya mungkin kebutuhan menurut intensitas, menurut waktu pemenuhan, menurut sifat dan subjeknya. Untuk menurut intensitasnya itu ada primer, sekunder, tersier. Untuk waktu pemenuhan ada sekarang, kan datang, tidak terduga sepanjang waktu. Kemudian terkait dengan kebutuhan sifatnya ada jasmani dan rohani, subjeknya individu dan umum. Keterangannya seperti ini. Kebutuhan menurut intensitasnya yaitu kebutuhan primer, kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia ya, yang pasti seperti ketika terjadi bencana alam di Aceh, ketika dilanda gelombang tsunami sehingga hampir memporak-porandakan seluruh kota Aceh ya, mau tidak mau harus dimulai dari dasar lagi, yaitu kebutuhan primer. Apa itu? Yaitu sandang ya, pangan dan papan. Sandangnya berupa pakaian. Banyak negara-negara lain dan juga warga negara Indonesia yang di luar Aceh itu mengirimkan bantuan berupa sandang atau berupa pakaian, karena hampir semuanya kehilangan harta bendanya. Kemudian pangan juga harus dikirimkan segera supaya warga Aceh tidak terjadi kelaparan. Atau ya kota-kota yang lain atau daerah-daerah yang lain terjadi bencana itu ya harus dibantu dengan kebutuhan pokok seperti pangan ya. Kemudian papannya juga mulai dalam arti rumah tempat tinggal harus diperhatikan
mungkin dengan membuat tenda-tenda darurat atau ditempatkan di masjid yang masih kokoh atau ditempatkan di daerah-daerah yang aman. Nah, itu diperlukan secara cepat agar tidak terjadi kematian yang tidak diharapkan atau kesehatan menjadi terganggu. Nah, itu adalah kebutuhan primer, yaitu makanan, pakaian, ya, sandang, kemudian papan atau tempat tinggal. Kemudian untuk sekundernya, ya mungkin sekundernya ini adalah contohnya membeli alat masak, almari, itu sepatu dan lain-lain. Tapi ya tergantung siapa, dilihat dari sisi siapa. Kalau almari ketika terjadi bencana seperti itu mungkin dianggap sekunder. Yang penting adalah pangan, sandang. Tapi ketika sudah terbeli seperti siswa sekarang ini, sepatu dianggap primer karena kita sekolah pakai sepatu. Itu tergantung dari sudut pandangnya. Kalau siswa sekarang ya harus, misalnya dalam pandemi ini belajar secara online, ya itu harus ya ada HP-nya, dianggap sebagai primer. Kalau nggak ada HP nanti belajarnya susah, itu dianggap primer. Kemudian kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah. Nah, ini seperti mobil yang mewah, perhiasan dari emas atau dari mutiara dan lain-lain, ya kayak selebgram yang kadang-kadang memamerkan kekayaannya, itu adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan sekarang ini adalah menurut waktunya, kebutuhan sekarang, kebutuhan akan datang. Seperti sekarang itu adalah misalnya orang yang dilanda penyakit yang COVID-19 itu harus, yang sudah parah harus segera mendapatkan perawatan di rumah sakit. Itu sekarang tidak boleh ditunda-tunda. Ditunda sebentar atau dalam waktu beberapa jam bisa menyebabkan kematian. Sehingga pemerintah harus cepat, terutama dalam bencana-bencana seperti ini tidak boleh lambat dan tepat, ya. Sekali cepat juga harus tepat, efisien dan efektif. Seperti membangun rumah sakit, membuat tambahan atau membuat tenda-tenda, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasien seperti tabung oksigen, kemudian tempat tidurnya, itu harus cepat. APD bagi nakes, ya, tenaga kesehatannya, kemudian ya obat-obatannya itu harus betul-betul disiapkan bagi pasien COVID-19. Kemudian seperti bencana, ya tadi itu pangan, sandang harus cepat supaya tidak terjadi krisis kelaparan dan lain-lain. Kebutuhan akan datang, kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup, yaitu misalnya tabungan. Sehingga diperlukan antisipasi, kita menabung, ya, supaya ketika ada kebutuhan akan datang untuk pendidikan akan datang, misalnya kita sekarang SMA kemudian setelah lulus ke kuliah yang biayanya mahal, itu sudah siap dengan adanya tabungan. Kebutuhan yang tidak terduga, ya, sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, anak tangga setelah mengalami kecelakaan bersepeda maka harus dibawa ke rumah sakit, ya. Kemudian tidak terduga itu juga harus disiapkan, ya, misalnya ada P3K, obat-obatan itu perlu disiapkan. Kemudian sepanjang waktu, ya, misalnya belajar, ya, belajar itu harus di sepanjang waktu. Makanya ada PAUD, ada TK, kemudian ada RA, ada SD, MI, ada SMP, ya, terus sampai SMA, kuliah S1, S2 dan S3. Itu merupakan kebutuhan sepanjang waktu, ya. Ya, sholat juga sepanjang waktu sampai meninggal, ya. Itu juga ibadah-ibadah adalah kebutuhan rohani sepanjang waktu. Kebutuhan menurut sifatnya, ya, menurut sifatnya ada jasmani, yaitu dirasakan oleh fisik, ya, seperti ketika sakit, ya, ketika sakit kita butuh obat, ya. Olahraga supaya meningkatkan imun tubuh, ya, misalnya ada yang berjemur kadang-kadang di bawah terik matahari untuk mendapatkan vitamin D dan juga, ya, berbagai macam lah untuk kesehatan jasmani. Yang penting olahraga, makan, jaga kesehatan dengan makan yang 4 sehat 5 sempurna. Kebutuhan rohani tidak tampak secara nyata, sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan perasaan gembira, lega dan lain. Misalnya orang sholat, orang kalau sudah sholat itu pasti perasaannya tenang. Kemudian orang yang melakukan maksiat, yaitu biasanya hatinya
galau, resah, takut, ya. Kemudian perasaan kasih sayang dari orang tua, dari teman-teman dekat, ya, kemudian dari siapapun kita bertemu, misalnya dengan senyum, itu bisa meningkatkan perasaan gembira, lega, dan lain-lain. Ya, menjalankan ibadah sudah pasti akan membentuk rohani yang kuat. Dengan mengaji, ya, dengan baca Al-Quran, kemudian berzikir, itu hati akan menjadi tenang, dan itu bisa meningkatkan imun tubuh. Kebutuhan menurut subjek, kebutuhan individu, ya, kebutuhan masing-masing seorang, ya, untuk belajar membutuhkan seragam, buku, alat tulis sendiri-sendiri. Jangan sampai menjam pada temannya, mengganggu temannya. Nah, kemudian sosial adalah bermanfaat untuk kelompok. Sosial itu kelompok atau banyak, tujuannya agar bisa lebih sejahtera, tertib, dan aman. Nah, contohnya seperti rumah ibadah itu dipakai bersama, kemudian rumah sakit umum, ya, mungkin pendidikan, sekolah, ya, lembaga-lembaga pendidikan dipakai umum. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan pendidikan, semakin tinggi pendidikan maka kebutuhannya juga semakin meningkat. Biasanya nilai ekonomi juga tinggi, dari TK, kemudian SD, SMP kebutuhannya tinggi, kemudian SMK butuh praktek, biaya ini dan lain-lain. Apalagi ketika S1 tambah biayanya tinggi, karena kebutuhannya juga semakin kompleks. S1, S2, dan S3. Pendapatan, semakin tinggi pendapatan maka kebutuhan juga bermacam-macam, ya. Misalnya gajinya dulu hanya 3 juta, cukup untuk makan nasi, terus ya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari lah, beli pakaian seadanya. Tapi ketika naik pendapatannya menjadi 10 juta, sudah naik, ya kebutuhannya beli sepeda motor, nyicil mobil untuk beli mobil, kemudian mencicil untuk beli rumah baru lagi. Nah, semakin pendapatannya naik maka kebutuhannya juga meningkat, ya, seperti selebgram bermacam-macam, misalnya tur ke luar negeri, ya, misalnya luar negeri umroh atau apa, ya, sekedar rekreasi gitu. Perkembangan zaman, seperti kita ketahui HP berbagai macam model dari zaman dulu sampai sekarang, ya. Kemudian telepon, kemudian alat komunikasi, ya, alat kamera juga, berbagai macam perkembangan zaman. Laptop juga dari komputer, PC, kemudian jadi laptop, kemudian juga speknya semakin tinggi. Itu adalah perkembangan zaman, ya. Pendidikan dulu bertatap muka, sekarang diminta harus daring, itu juga merupakan perkembangan zaman, ya. Dulu misalnya naik angkot itu harus kita ke terminal, sekarang kita dijemput langsung di rumah, ya, karena kita mempunyai aplikasi, berbagai macam aplikasi layanan seperti Gojek dan lain-lain, Grab. Kondisi alam juga mempengaruhi pasti. Orang di pedesaan dengan orang di pesisir pantai pasti hidupnya berbeda, ya. Kehidupan juga nelayan dengan orang petani pasti berbeda. Orang di kota juga berbeda, ya, pasti berbeda. Orang nelayan ya pasti dia butuh kapal, butuh jaring. Kemudian kalau petani ya butuh pupuk, butuh cangkul, arit, dan lain-lain. Kalau di kota mungkin ya lebih ke lebih modern, butuh laptop atau hal-hal yang berbau teknologi canggih, ya, seperti itu. Adat istiadat juga mempengaruhi lingkungan. Nah, lingkungan di mana kita berada juga mengenai agama, tradisi, itu juga mengenai kebutuhan. Misalnya pada Idul Adha dibutuhkan hewan korban sapi, kemudian kambing, sehingga banyak orang jualan-jualan sapi, orang jualan kambing ketika menjelang hari raya Idul Adha. Juga pada hari Idul Fitri biasanya pakai baju baru, ya. Itu mal-mal rame karena diserbu oleh para konsumen untuk mencari baju baru untuk berhari raya atau lebaran. Kue kering, dan juga makanan-makanan saat berbuka puasa juga menunjukkan adanya kebutuhan karena dipengaruhi oleh agama. Alat pemenuhan kebutuhan benda, menurut cara mendapatkannya ada benda ekonomi. Benda ekonomi itu ya banyak sekali. Intinya benda ekonomi itu kebutuhan yang untuk memperolehnya itu diperlukan pengorbanan, ya. Misalnya untuk membeli beras, baju harus pakai uang, komputer ya harus pakai uang. Intinya benda ekonomi ada nilainya, kalau mau mendapatkan harus ada pengorbanan, ya. Intinya
Pengorbanan bisa berupa tenaga atau bisa berupa uang atau dan lain-lain. Harus ada pengorbanan. Benda bebas, benda non ekonomi yang jumlahnya melimpah, seperti udara yang kita nafas sehari-hari ya. Cahaya kita dapat dari matahari. Ya kalau malam tidak ada cahaya, otomatis pakai lampu, itu menamakan benda ekonomi. Cahayanya dari benda ekonomi. Kalau siang dari matahari kita nggak usah bayar. Kemudian udara seperti sekarang ini kita bebas bernafas, oksigen, itu menunjukkan itu benda ekonomi. Tapi kalau kita jangan sampai terserang COVID-19 tidak bisa bernafas, maka kita butuh tabung oksigen, kita beli, itu namanya benda ekonomi. Jadi kalau benda bebas adalah benda yang kita mendapatkan tidak perlu membayar, tidak perlu pengorbanan yang tapi secara langsung ya itu. Kemudian benda ilit adalah jumlah sangat melimpah sehingga cenderung dapat merugikan manusia. Kalau terlalu banyak merugikan manusia, seperti tadi itu banjir. Karena apa? Karena air hujan itu sebenarnya dibutuhkan ya supaya tidak terlalu panas, atau tumbuh-tumbuhan yang butuh air dapat tersuplai airnya. Tapi kalau hujannya terus menerus tidak berhenti bisa menyebabkan banjir, itu namanya ilit ya, benda ilit. Kalau banyak bisa banjir. Matahari panas terus itu menyebabkan musim kemarau. Nah, itu juga namanya benda ilit. Ada jumlah-jumlah tertentu yang dibutuhkan. Tetapi kalau bila banyak, api kalau kecil di kompor ya kita butuhkan untuk masak. Tapi kalau besar tidak tertangani, tidak bisa dikendalikan, maka terjadi kebakaran, itu namanya benda ilit. Nah, itu benda yang dalam jumlah besar melimpah cenderung dapat merugikan manusia. Benda menurut tujuan kegunaannya benda konsumsi, benda yang siap pakai tanpa harus melalui proses olah terlebih dahulu. Sepatu, pakaian, atau tas, intinya sudah siap dipakai. Sepatu sudah siap dipakai, pakaian sudah dipakai, atau nasi langsung kita makan, ada lauk pauknya. Nah, sedangkan benda produksi adalah yang digunakan untuk menghasilkan benda yang lain, mesin dan alat baku. Itu benda produksi. Mesin fotokopi, kemudian komputer yang digunakan untuk kerja menghasilkan ini, itu namanya alat-alat ya. Alat-alat adalah benda produksi. Kemudian benda menurut proses pembuatannya ada bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan siap pakai. Bahan mentah misalnya di sini ada minyak bumi, tembakau, dan rotan. Jadi harus diolah dulu, belum mengalami proses pengolahan ya, jadi masih belum. Kalau namanya belum berarti harus mau diolah. Nah, itu misalnya minyak bumi, tembakau, dan rotan, atau getah karet ya, misalnya itu tepung. Nah, itu bahan yang sudah diolah tapi belum menjadi produk akhir, seperti benang ya, benang yang akan diolah untuk menjadi kain ya. Benang awalnya dari bahan mentahnya adalah kapas ya, kapas. Kemudian atau ada yang dari wolnya hewan ternak ya, hewan ternak dari domba atau apapun, itu diolah menjadi benang. Kemudian setelah benang itu diolah menjadi kain. Kemudian menjadi bahan siap pakai ya, yaitu selimut. Kainnya itu diolah menjadi selimut, atau kain diolah menjadi pakaian, sarung, dan lain-lain. Itu menunjukkan bahan siap pakai. Jadi ada 3 benda menurut proses pembuatannya ya. Ada bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan siap pakai. Benda menurut hubungan yang dengan benda lain, benda komplementer yang akan berguna jika kedua benda dipakai secara bersamaan ya, seperti motor dengan bensinnya ya. Kalau nggak ada bensin, motor nggak bisa jalan. Kunci dengan gemboknya, kalau nggak ada kunci, gembok nggak bisa dibuka. Itu harus ada bersamaan, komplementer ya. Kemudian benda substitusi, fungsinya dapat menggantikan peran benda lain. Tidak ada rotan, akar pun jadi, misalnya gitu. Gak ada rotan, pakai akar. Penggunaan komputer mampu menggantikan peran mesin ketik. Gak ada komputer, ada laptop, atau menggunakan HP ya dulu, itu namanya substitusi, penggantian. Gak ada beras, makan jagung saja, yaitu substitusi ya. Orang-orang dulu kalau gak ada beras ya mungkin makan jagung, ada yang makan sagu, ada yang ini, intinya yang menguatkan.
Benda menurut segi jaminannya ada benda bergerak, ada benda tidak bergerak. Benda bergerak itu dapat dipindahkan serta bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek 1 tahun, radio atau televisi, HP juga, yaitu benda bergerak bisa dibawa kemana-mana. Kalau disekolahkan atau digadaikan itu biasanya itu nilainya nggak sampai 1 tahun, ya paling lama 1 tahun. Itu namanya benda bergerak. Benda tidak bergerak tidak dapat dipindahkan namun bisa dipakai sebagai jaminan kredit jangka panjang. Contohnya lahan atau gedung perkantoran. Jadi lahan, gedung, perkantoran, lain-lain itu rumah, ya itu merupakan benda tidak bergerak. Jadi nilainya besar, ya mahal. Kegunaan alat pemenuhan kebutuhan, ada from utility, kegunaan bentuk. Ya, kalau papan tulis itu awalnya dari triplek, kemudian diolah menjadi papan. Paku bentuknya tajam bawah, ya runcing di ujungnya supaya nancap, kalau tumpul ya tidak bisa masuk, itu namanya from utility. Cat ada berbagai warna. Itu karena formnya cat, kalau catnya itu sudah beku maka tidak bisa dipakai, itu from utility atau kegunaan bentuknya dan lain-lain. Kemudian diolah menjadi meja. Meja lebih berfungsi, kursi juga lebih berfungsi, ya. Ini meja dipakai untuk menulis bagi siswa, ya. Meja tempat untuk menulis bagi siswa, kemudian kursi untuk duduk, ya, meja untuk menekan barang dan lain-lain, atau meja di rumah itu untuk tempat tamu, ya, untuk ruangan yang ditempatkan di ruang tamu, dan juga kasur ditempatkan untuk tempat tidur, itu from utility, ya, bisa dipakai. Kegunaan yang muncul setelah kegunaan tempat place utility adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Contohnya pasir di pantai atau batu kapur di gunung akan memiliki nilai ekonomis setelah diangkut ke lokasi pembangunan gedung kota. Ya, memang pasir itu diambil dari kali atau di sungai, diambil dari sungai, kemudian pasir itu diangkut dibawa ke kota, di kota diolah menjadi tembok, ya, bahan untuk membuat tembok, kemudian cor-coran sehingga bangunan di kota itu menjadi kuat. Itu awalnya dari pasir, yang di gunung ketika meletus gunungnya dia menyemburkan pasir, ya, yang bagus untuk pembangunan. Kemudian batu kapur, ya, batu kapur diolah di kotak-kotak kemudian dijadikan batu bata. Itu juga salah satu kegunaan tempat, pertama di desa kemudian dipindah ke kota sehingga diolah sama orang kota untuk dijadikan bahan tembok. Ya, itu namanya place utility. Kegunaan waktu, kegunaan yang muncul ketika tepat waktunya. Tabungan pendidikan telah disiapkan sejauh-jauh hari menjadi berguna ketika saatnya membayar. Ya, misalnya gunaan waktu, ketika waktu hujan ya pakai jas hujan. Ketika panas matahari, kadang-kadang orang tidak ingin terkena sinar matahari, biasanya ibu-ibu ya pakai payung atau yang lain-lain. Itu salah satu kegunaan waktu. Kegunaan milik, ownership, kegunaan yang muncul ketika barang itu dimiliki. Contohnya komputer yang ada di toko akan berguna setelah pembeli membayar dan memiliki barang tersebut sehingga dapat digunakan. Ya, mungkin arit itu lebih berguna bagi petani dibandingkan dengan guru. Nah, kalau guru itu biasanya bawa pulpen, bawa pen, ya mungkin laptop ya, untuk mengajar, HP ya untuk mengajar juga. Itu milik lebih pas dimiliki oleh seseorang dibanding dengan profesi yang lain. Untuk suntik, jarum suntik misalnya, ya dokter yang lebih pas untuk memiliki. Stetoskop, ya alat untuk mengukur detak jantung dan lain-lain, itu adalah salah satu ownership utility. Mungkin itu saja. Jadi
rangkuman dari materi ini, satu, kelangkaan merupakan keadaan di mana alat pemenuhan kebutuhan yang ada atau yang dihasilkan setiap masyarakat kepada segenap warganya selalu kurang atau tidak sebanding dengan kebutuhan mereka. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan adalah perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan bencana alam. 3. Kebutuhan merupakan segala sesuatu untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. 4. Macam-macam kebutuhan manusia dibagi menurut intensitas, waktu, pemenuhan, sifat, dan subjeknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan adalah pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, lingkungan, dan agama. Alat pemenuhan kebutuhan dibedakan menurut cara mendapatkannya, tujuan kegunaan, proses pembuatannya, hubungan dengan benda lain, dan segi jaminannya. 7. Kegunaan alat pemenuhan kebutuhan dibedakan menurut kegunaan bentuk, tempat, waktu, dan milik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.